Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di lantai 6 Menara 5. Itu adalah gurun tanpa batas. Di atasnya ada 10 binatang emas gelap yang sangat besar, beberapa berbaring atau yang lain berjalan-jalan mengamati daerah itu, binatang luar angkasa Chang. Target tingkat 6, binatang luar angkasa. Chang, Luo Feng melihat ke 10 binatang luar angkasa. Dari ingatannya yang diwarisi, dia sudah mengetahui detail pasti dari Chang. Berbicara secara akurat, Chang dan binatang bertanduk emas memiliki hubungan khusus. Di antara binatang luar angkasa tipe emas, peringkat teratas secara alami adalah orang yang berdiri di puncak 12, binatang bertanduk emas. Dan peringkat nomor 2 adalah Chang. Meskipun itu adalah perbedaan sederhana dari satu peringkat, sebenarnya perbedaan dalam kemampuan bertarung mereka sangat besar. Binatang bertanduk emas, setelah mencapai kedewasaan, secara otomatis menjadi tingkat penguasa sektor. Chang pada puncaknya, namun hanya mencapai tingkat penguasa domain. Meskipun itu adalah salah satu binatang luar angkasa yang lebih kuat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan 12 garis keturunan terkemuka dari binatang luar angkasa. Namun Chang memiliki bakat alami yang kuat, sebagai salah satu yang disukai oleh hukum asal emas, mereka memiliki serangan yang ganas dan kuat. Mereka secara alami bisa terbang, bahkan tanpa sayap. Tak satu pun dari binatang luar angkasa tidak bisa terbang. Dalam hal kemampuan bertarung, level rata-rata mereka lebih kuat dari garis keturunan manusia paling elit sekalipun. 10 makhluk luar angkasa Chang ini, panjang tubuhnya sendiri mencapai 300 meter. Ekornya hampir sepanjang tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas gelap dan punggungnya memiliki tonjolan tajam. Kepalanya sangat besar, hanya ukuran mulutnya yang berdarah membuat tulang punggungnya merinding, gigi dan kekuatan gigitannya juga sangat mengejutkan. Bagian atas kepalanya berkilau dan tertutup sisik, dan korneanya berbentuk segitiga, dipenuhi dengan haus darah yang dingin. Melolong, 10 binatang luar angkasa Chang semuanya menoleh untuk melihat manusia kecil Luo Feng. Menarik, mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang bahkan lebih mengerikan. Kapan Chang bertemu dengan binatang bertanduk emas? Apa yang akan terjadi? Sekarang, Chang telah bertemu dengan binatang bertanduk emas berbentuk manusia Luo Feng. Gemuruh, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik awan gelap dan menjadi seberkas cahaya yang samar-samar terlihat. Segera 10 binatang luar angkasa menjadi sinar lampu dan mengejarnya. Namun setelah 5 tahun pelatihan, kecepatan Luo Feng di pesawat ulang-alik awan gelap jauh lebih cepat daripada Rong Jun selama pertempurannya sebelumnya. Dan jauh lebih gesit. Su. Di udara, 8 Luo Feng muncul. 10 binatang luar angkasa Chang semuanya berkedip sesaat. Hampir seolah-olah mereka bingung harus mengejar yang mana, segera menyebar dan membidik satu persatu. Dasar bajingan sombong. Luo Feng melengkung dan secara bersamaan 5 lampu emas melayang di sekelilingnya. Itu adalah 5 bilah emas, dan mereka segera menembak ke arah kepala Chang yang paling dekat dengannya. Reaksi Chang itu sangat cepat, menggunakan cakarnya yang kuat untuk menebasnya. 5 bilah emas, 2 diantaranya bertabrakan dengan cakar, yang ketiga juga terlempar oleh ekornya. Namun bilah keempat menembus tepat melalui tenggorokannya, dan menembus bagian otaknya, membunuhnya. Berbeda dari binatang bertanduk emas, sebagai binatang ruang tingkat menengah, Chang tidak memiliki dunia internal. Oleh karena itu tidak memiliki inti internal, kehidupan dan jiwanya mirip dengan sebagian besar bentuk kehidupan daging dan darah. Sebelum mencapai tingkat penguasa domain, jiwa ada di otak. Melolong. Setelah kehilangan satu Chang, 9 Chang lainnya yang sangat cerdas mengerti bahwa lawan ini tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, mereka segera menempel satu sama lain dan tidak berpisah. Tidak ada gunanya, kamu hanya akan membuang-buang waktu. Luo Feng sangat jelas. Meskipun binatang luar angkasa sangat kuat dan cepat, dengan bakat dan kekuatan alami yang menakutkan, manusia dengan level yang sama tidak memiliki kemampuan untuk mencocokkan kekuatan dengan kekuatan terhadap mereka. Namun, satu kelemahan mereka adalah ukuran mereka terlalu besar. Dengan fisik yang lebih besar, itu menciptakan dilema terhadap manusia yang jauh lebih kecil. Oleh karena itu Luo Feng berlatih keras dalam ruang absolut dan teknik Dewa Dunia. Dewa Dunia memungkinkannya untuk mengecilkan dan memadatkan ukurannya, ruang absolut meningkatkan kegesitan, ledakan seketika dan meningkatkan efek gerakannya. Untuk dapat membuat 8 gambar, ditambah sangat familiar dengan kebiasaan dan kelemahan Chang, meskipun Luo Feng membutuhkan waktu hingga 10 hari untuk menyelesaikan pertempuran ini, sebenarnya pertempuran itu masih sederhana dan bersih. Hal utama adalah bahwa Chang terakhir, Luo Feng sengaja menunggu sampai setengah jam terakhir untuk benar-benar pergi dan membunuhnya. Menara kelima, tingkat 7.
Ruang itu kabur, Luo Feng memasuki level 7. Level 7 jauh lebih merepotkan daripada level 6. Luo Feng mengerutkan alisnya, sebagai pengontrol pembaca roh terhadap angka dan serangan di sekitarnya, dia memiliki keunggulan dibandingkan para pejuang. Namun itu karena dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi untuk menghindar dan menggunakan gerakan dan ruang untuk menciptakan posisi yang menguntungkan. Namun ketika angka lawan terlalu gila, siapapun akan terjebak dalam dilema. Ini adalah gurun tanpa akhir. Di petak hijau yang jauh di padang pasir, ada bola bundar bergelombang dengan diameter 120 meter, permukaannya memancarkan cairan beracun, sementara gas beracun mengelilinginya. 120 meter mirip dengan gedung 40 lantai. Permukaan sarang induk bangunan 40 lantai ini dengan lubang bergelombang, semua mulai menghasilkan lendir hijau otak segitiga seperti serangga dengan cangkang luar, semua dengan 2 tanduk. Mata majemuk mereka yang besar semua fokus, 2 kaki belakang mereka menopang tubuh mereka, dengan 4 kaki lainnya di depan, tubuh mereka seperti bilah, dan di punggung mereka bahkan memiliki 2 sayap tembus pandang. Di dalam sarang induk besar setinggi 40 lantai, setiap lubang berdiameter setidaknya 1 meter. Hampir dalam sekejap, permukaan sarang induk telah menghasilkan 1000 serangga. Setelah 3 putaran kontinu, itu menghasilkan sekitar 3000 serangga dan semuanya adalah belalang sembah hijau yang sama. Belalang sembah hijau adalah umpan meriam yang sangat umum terlihat pada prajurit klan serangga. Meskipun mereka disebut umpan meriam, ini masih umpan meriam yang bertarung di luar Starfield. Untungnya seluruh kekuatan sarang induk klan serangga telah diatur sebelumnya, jika tidak, sarang induk yang benar dapat menghasilkan banyak spesies serangga yang berbeda. Dari kemampuan mereka, mereka dapat dibagi menjadi jenis pemindaian, jenis pembunuh, jarak jauh, kekuatan menyerang del. Jika mereka dipecah menurut strukturnya, itu akan lebih banyak lagi. 3000 belalang sembah hijau. Luo Feng melihat belalang yang terbang atau berbaris, saat mereka menutupi tanah dan langit. Mengerutkan alisnya, sarang induk mengirim semua yang dia bisa sekaligus, batch berikutnya harus 20 menit kemudian. Sarang induk membutuhkan waktu untuk menghasilkan serangga. 3000 ini sudah disiapkan sejak lama. Tentu saja pada kenyataannya kemampuan sarang induk tidak selemah itu. Kalau tidak, bagaimana bisa dengan mudah mendominasi galaksi atau seluruh medan bintang? Membunuh. Tatapan Luo Feng dingin, segera menghasilkan 8 gambar. Mempertahankan kecepatan tertingginya, dia memulai pembantaiannya. Dia segera melepaskan batas 9 bilahnya, 9 pelangi ini seperti laser, menembus setiap serangga, saat mereka membunuh belalang sembah hijau. Sedikit lebih kuat dari yang saya harapkan. Luo Feng mengerutkan alisnya. Dia bisa sesuka hati mengendalikan 5 bilah. Namun, jika dia mendorongnya, dia bisa mengendalikan hingga 9 bilah. Tapi dengan begitu, kegesitan, arah, dan presisi semuanya sedikit terpengaruh. Karena sekarang ada 3000 serangga, Luo Feng memutuskan untuk melakukannya, membunuh sebanyak yang dia bisa dengan memukul kepala mereka. Namun, keci-keci, tubuh salah satu serangga terbelah menjadi 2. Namun ia menggigit dan menelan mayat serangga mati di sampingnya, dan ia mulai pulih dan sepenuhnya menyembuhkan dirinya sendiri. Ini adalah bagian yang paling menyebalkan dari klan serangga. 8 gambar segera muncul di seluruh. 9 bilah itu menari-nari dan menembus berkali-kali, bekerja keras untuk menembus kepala serangga. Namun, sebagai serangga dari menara kelima, kegesitan dan reaksi mereka jelas lebih tinggi. Dan mereka menutupi tanah dan langit dan menelan segalanya. Kecepatan mereka juga jauh lebih tinggi. Luo Feng tidak bisa mengelak terlalu jauh, dia harus tetap dekat untuk sepenuhnya mengendalikan persenjataan dan serangan Nansen. Karenanya dia tidak bisa menghindari terluka sesekali. 20 menit kemudian, masih ada 682 serangga yang masih hidup, wajah Luo Feng menjadi pucat, ada luka di wajahnya. Batch kedua akan datang. Permukaan sarang induk yang besar itu sekali lagi menghasilkan serangga bercangkang merah, totalnya 100 ekor. Tidak baik, ekspresi Luo Feng berubah, belalang sembah darah. Dan 100 di antaranya. Pertama kali, sarang induk benar-benar melepaskan semuanya, 3000 belalang sembah hijau. Dan setiap 20 menit dapat menghasilkan 1000 lagi belalang sembah hijau, namun tidak serta-merta menghasilkan belalang sembah hijau, bahkan dapat menghasilkan serangga yang lebih menakutkan, namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Dengan Luo Feng berjuang keras dan membunuh lebih dari 2000 belalang hijau, dengan hanya tersisa 682, jika angkatan kedua adalah 1000 belalang hijau lagi, dia mungkin terluka parah, tapi dia masih bisa menang. Namun kali ini, itu adalah belalang darah. Ini jauh lebih pemberani dan lebih kuat daripada yang hijau. Di menara 1-4, Luo Feng belum pernah bertemu belalang darah sama sekali.
Ini masalah besar. Ekspresi Luo Feng berubah. Weng weng. 682 belalang hijau yang masih hidup segera membentuk 100 kelompok kecil, beberapa dengan 5 atau 6 belalang hijau dan 1 belalang darah, beberapa dengan 7 belalang hijau dan 1 belalang darah. Bagaimanapun, segera ada 100 kelompok bak kecil. Di bawah kepemimpinan belalang darah, mereka mulai mengepung Luo Feng secara bertahap dan mulai berburu. Aku tidak takut dengan kekuatan mereka, yang paling aku benci adalah kemampuan kepemimpinan belalang darah. Ekspresi Luo Feng berubah. Menurut ingatannya yang diwarisi, kecerdasan klan serangga jauh lebih rendah. Namun ada bak tertentu yang memiliki posisi pemimpin di dalamnya. Dan belalang darah ini sering digunakan untuk memimpin tim kecil belalang hijau. Sekelompok 100 belalang hijau yang tersebar dan tidak terorganisir, dibandingkan dengan 10 dari mereka yang bekerja bersama sebagai satu tubuh yang dipimpin oleh belalang darah, yang terakhir jauh lebih menakutkan. Weng, weng, weng. 100 tim kecil seperti pesta yang terorganisir dengan baik, 70 atau lebih tim menyerang dari atas sementara 30 tim lainnya menyerang dari tanah atau bahkan bawah tanah, ditambah belalang darah yang memimpin dan bertindak sebagai pedang, Luo Feng berada dalam masalah besar. Membunuh. Luo Feng menggertakkan giginya, dia hanya bisa melawannya. 5 menit kemudian, lengan kanan Luo Feng patah, ekspresinya pucat, penggunaan energi rohnya sangat tinggi. Dan dengan 82 dari 100 tim tersisa, 82 belalang darah memimpin 353 belalang hijau. Luo Feng membunuh lebih banyak belalang hijau. Jika saya telah mencapai tingkat 9 benang, sayang. Luo Feng menghadapi kekuatan luar biasa dari klan serangga dari segala arah, hampir melihat adegan dia dilahap sebelumnya. Bahkan jika aku mati, aku harus membunuh lebih banyak. Mata Luo Feng menjadi merah. Klan serangga, kalian semua pergi dan mati. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dan kecepatannya semakin meningkat. Melawan 82 tim kecil, dia bentrok dan membunuh satu belalang hijau sekaligus, dan kadang-kadang membunuh belalang darah dengan susah payah. Luo Feng bertarung sampai hanya tersisa 76 tim, sementara seluruh tubuhnya menjadi gila. Bahkan di bawah situasi yang berat seperti itu, seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Ini adalah kualitas dari binatang bertanduk emas. Luo Feng merasakan riak gerakan ruang angkasa yang familiar, secara bertahap merasa sedikit berbeda. Ini cara ini, seperti ini. Luo Feng bahkan bisa merasakan domain persegi terbentuk di dalam ruang, hampir seolah-olah itu adalah 9 kotak istana. Segera kecepatan Luo Feng meningkat jelas sedikit, pada saat yang sama di sekelilingnya 9 gambar terbentuk. 10.000 utas tingkat 2, 9 utas. Meskipun kecepatannya hanya meningkat sedikit, dan hanya ada satu gambar lebih dari sebelumnya. Namun sebenarnya, itu adalah perubahan dari yayasan itu sendiri. Teknik rahasia? Apa itu teknik rahasia? Teknik rahasia adalah cara untuk melepaskan kekuatan setelah memahami hukum asal, mencapai cara penggunaan yang lebih efektif. Jika seseorang memahami hukum asal ruang angkasa, menghasilkan 3 gambar, 4 gambar, 8 gambar, 9 gambar, dia akan merasakan batas kekuatannya meningkat. Meskipun perbedaan antara 8 gambar dan 9 gambar tidak terlalu besar. Namun, setelah melatih teknik 10.000 utas, ini benar-benar berbeda. Setiap utas mewakili teknik pertempuran khusus. Namun 9 utas mewakili teknik khusus lainnya. Jika seseorang mencapai 9 gambar, barulah dia dapat menggunakan 9 utas. 8 gambar tidak cukup, dan klon-klan Mosan Luo Feng dilatih untuk waktu yang lama. Sebenarnya, klan Mosa dapat menghasilkan lebih dari 100 gambar jauh lebih awal, mengingat itu disukai oleh ruang itu sendiri, secara alami dapat melepaskannya dengan mudah. Dan sementara Luo Feng berada di alam semesta virtual, tubuhnya telah terjebak pada batas 8 gambar. Di saat krisis, kegilaan, Luo Feng akhirnya bisa merasakan perasaan khusus itu, mirip dengan klan Mosa menggunakan perasaan 9 utas. Karena itu adalah perasaan yang akrab, Luo Feng dengan cepat meraihnya. 9 utas, haha, 9 utas. Aku akhirnya berhasil. Luo Feng sangat senang di dalam. Itu terlalu sulit, butuh waktu lama baginya untuk akhirnya mencapai utas level kedua. Gemuruh, mengikuti perasaan ruang yang akrab itu, dia dengan cepat memindahkan pesawat ulang-alik awan gelap dan segera menjadi serangkaian gambar, masing-masing tersebar, mengikuti tata letak kisi 9 istana, efisiensi utas 9 setidaknya 10 kali lebih tinggi dari 8 gambar sebelumnya. Gerakannya sangat tidak terduga, bila emasnya juga menjadi kabur, dengan kekuatan yang sangat tinggi, terkadang bilahnya bahkan menembus beberapa belalang darah dan belalang hijau pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, setelah membunuh hampir semua klan serangga, dia menebas sarang induk dengan kecepatan kilat, segera melukai ratu.
Setelah itu dia beristirahat selama setengah hari untuk membiarkan tubuhnya pulih dan beregenerasi, sebelum langsung membunuh ratu. Dia tidak perlu menunggu lagi. Tidak lagi menunggu 10 hari, karena 9 thread sudah tercapai. Apa gunanya menunggu 10 hari? Dari awal duel lingkaran pecundang sampai sekarang, sudah lebih dari 5 tahun. 5 tahun pengasingan, 5 tahun latihan keras, dia akhirnya melangkah ke platform baru. 9 utas jauh lebih menakutkan daripada 1 utas, kekuatannya juga secara alami naik ke dataran tinggi baru. Ke menara berikutnya, mata Luo Feng berbinar. 5 tahun pengasingan, saat dia meledak, itu mengguncang langit itu sendiri. Alun-alun, lebih dari 1 juta orang jenius bersama dengan yang tidak mati semuanya menonton satu layar yang tersisa. Satu-satunya peserta yang tersisa, Luo Feng, tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan menghasilkan 9 gambar yang menghancurkan semua klan serangga dalam satu sapuan. Pemandangan itu membuat semua orang jenius benar-benar terdiam. 9 utas, dia benar-benar mencapai ranah 9 utas. Raksasa lapis baja skala 13 menyaksikan layar, matanya memancarkan sinar jantung yang berdebar-debar. 9 utas. 13. Negara semesta Ganwu. Anda tidak memiliki pang yang masuk ke 20 besar untuk lebih dari 100 kompetisi. Siapa yang tahu akan ada 2 dari mereka kali ini? Haha, Moso benar. Ada 1008 negara alam semesta di sini, dan Anda telah mengambil 2 slot. Di sekelilingnya, para undiing semua tertawa dan mengolok-olok raksasa armor bersisik. Meskipun penampilan Luo Feng sangat mengejutkan, untuk puncak kekuatan abadi di negara alam semesta mereka sendiri, dia tetaplah seorang pang. Bukankah saudara kandung planet Augusi juga berhasil mencapai 20 besar? Raksasa lapis baja skala mengungkapkan senyum di wajahnya. Haha, dasar brengsek, kamu benar-benar tahu cara tertawa. Ini sangat langka. Aku sudah bertemu dengannya 3 kali selama 100 era ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Dia bangga, jadi tentu saja dia akan tersenyum. Undiing sekitarnya semua mengobrol dan tertawa. Ada total 1008 mayat hidup di sini, dan raksasa lapis baja skala secara alami duduk dengan orang-orang yang berhubungan lebih baik dengannya. Undiing yang kuat ini, beberapa adalah teman, beberapa musuh, beberapa dengan hubungan jauh atau dekat. Secara alami mereka membentuk klik mereka sendiri dan mengobrol. Haha, apa pendapat kalian semua tentang Luo Feng ini dari negara alam semesta Ganwu saya? Raksasa lapis baja skala melihat keabadian di sekitarnya. Mencapai teknik terbang luar angkasa 10.000 utas ke tingkat 2, dan persenjataan Nansen, mampu mengacungkan 9 bilah, seorang pria berambut panjang hijau tua dengan hidung besar, tatapannya seolah tak berujung seperti lautan, menghitung, dasarnya sangat kuat, temperamennya stabil dan tenang, dan potensinya sangat besar. Kekuatannya saat ini bisa masuk 10 besar. Dia memang bisa masuk 10 besar. Dalam ruang latihan, dia pasti bisa mencapai 5 besar. Bahkan jika itu adalah duel arena yang sebenarnya, dia seharusnya bisa masuk 10 besar. Undiing lainnya mengangguk. Pelatihan tidak benar-benar mencerminkan kekuatan sejati seseorang. Karena pelatihan ini dibandingkan dengan duel 1v1 sangat berbeda. Pengendali pembaca roh pada senjata roh bisa menjauhkan diri dan menyerang dari jauh. Namun seorang petarung harus membunuh sampai dia berada dalam jangkauan dan menyerang. Juga, dengan boneka robot dan bentuk kehidupan logam dan makhluk lain yang tidak rentan terhadap serangan roh, itu membuat sulit bagi beberapa orang untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Sama seperti sebelumnya, jenius mutlak yang dianggap mampu masuk 20 besar. Penghipnotis dari klan Dewa Halloween, Jia Laixi. Penghipnotis itu Jia Laixi, selama pemilihan negara alam semestanya sendiri, dia hanya perlu melihat lawan-lawannya dan mengalahkan mereka, itu telah santai selama ini. Namun selama ruang pelatihan, melawan boneka otomatel, hipnotismenya tidak berpengaruh sama sekali, dan semua serangan roh tidak berguna. Karena itu, Hypnotis Jia Laixi hanya menempati peringkat 189 di babak ruang latihan. Apakah ini berarti dia lemah? Di alun-alun, lebih dari 1 juta orang jenius melihat ke layar di mana Luo Feng sedang menuju ke tingkat 1 menara ke-6. Yang mulia, Luo Feng ini sangat kuat. Seorang pria seperti besi yang seperti cor baja berkata dengan lembut. Di sampingnya adalah pemuda berambut hitam lapis baja perak, Pangeran Manka menduduki peringkat 18 di babak ini. Matanya berbinar saat mereka menatap tajam ke arah Luo Feng di layar, berkata, aku akui, aku membuat kesimpulan yang salah sebelumnya. Dari sebelumnya, Pangeran Manka bahkan berkata, dari kelihatannya, dia tidak tahan lagi. Dia tidak akan bisa melewati tingkat ke-7 dari menara ke-5. Saya memperkirakan peringkat terakhirnya sekitar 9 atau 10. Meskipun dia lebih tinggi dari saya, namun ruang pelatihannya berbeda dari pertandingan 1v1. Dalam pertandingan 1v1, dia jelas bukan tandinganku. Saya memiliki keyakinan bahwa saya bisa mengalahkannya.
Dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri sebelumnya. Namun sekarang, sungguh lawan yang kuat. Mata pemuda Manka berkilau seperti kristal, benar-benar terkunci pada Luo Feng. Dia melatih 10.000 utas. Dia sudah mencapai level 9 utas, lawan yang kuat memang. Jika saya ingin memasuki area rahasia primal, Luo Feng ini akan menjadi penghalang besar, saya pasti akan mengalahkannya. Setelah itu dia mengepalkan tinjunya erat-erat, percikan petir menyambar. Luo Feng, dengan rambut acak-acakan, bertelanjang kaki, pemuda liar Savage Rong Jun menatap tajam ke layar, berkata dengan lembut, dia sudah menjadi sangat menakutkan. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan saya pasti akan menjadi yang terkuat, saya pasti akan. Tercakup dalam jubah hitam, seorang pemuda di antara para jenius lainnya menatap semua ke layar, berkata dengan lembut, Luo Feng, nikmati sorotannya, lihat saja, dengan sangat cepat, saya akan memberitahu Anda semua, ruang pelatihan itu, hanyalah lembaran binatang unta. Aku akan mengalahkan kalian semua, termasuk dewa kematian Bolan itu. Para elit dan jenius yang paling menonjol berkumpul di sini. Mereka semua tidak menyerah dengan mudah, mereka semua memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan mutlak. Namun, hampir semua yang membuat Luo Feng lawan mereka tidak mudah untuk dipusingkan. Dia tidak bisa melanjutkan lagi. Dia akan jatuh. Meskipun dia kuat, namun tingkat kesulitan menara ke-6 jauh lebih tinggi beberapa kali lipat dibandingkan dengan menara ke-5. Oh, dia terluka. Ini akan segera berakhir. Semua jenius mulai berdiskusi. Selama level 1 menara 6, pertempuran sudah mencapai titik paling gila. Pergi dan mati kalian semua. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Tubuhnya dipenuhi noda darah, bahkan ada lubang di pinggangnya. Dia berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, gerakannya tidak terduga, menghasilkan 9 gambar. 9 gambar ini tidak bersambungan, tetapi mereka membentuk lingkaran, dan di dalam 9 gambar itu hampir seperti domain absolut Luo Feng. Gerakannya tidak terduga, dia sangat gesit, rumble. Mamut berbulu darah menelan tanah dan langit dan menginjak. Tubuh besar mereka saling beradu. Sejumlah besar mamut ini memiliki domainnya sendiri. Dengan domain yang tak terhitung jumlahnya tersebar, itu menyebabkan seluruh medan perang menjadi domain mereka. Luo Feng tidak bisa mengelak sama sekali. Tidak heran dewa kematian Bolan bahkan tidak berhasil melewati level 1 menara ke-7, pikir Luo Feng. Lompatan kesulitannya terlalu banyak, jauh lebih tinggi dari menara ke-5 level 7. Benar, di tingkat 7 menara 6, dewa kematian Bolan masih sangat santai. Dia bahkan sepertinya tidak menggunakan banyak energi. Namun saat dia memasuki menara 7 level 1, bahkan setelah mengeluarkan semua kekuatannya dia masih gagal. Dan Luo Feng bisa merasakan sekarang di mana masalahnya, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat setelah memahami 9 utas. Namun tingkat 1 dari menara 6 terlalu sulit. Peng, ekor mamut berbulu darah mengenai tubuh Luo Feng, menyebabkan gerakannya terganggu. Luo Feng yang sudah lelah secara mental berjuang keras untuk menghindar tetapi tertabrak oleh kuku besi di sekitarnya. Setelah itu, semuanya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Pertempuran jenius, peserta terakhir Luo Feng membunuh 6.892 mamut rambut darah. Ini sebanding dengan peringkat 2 hingga 6 sebelumnya, berhenti di level 1 menara ke-6. Peringkat terakhir, 3. Luo Feng merasakan ruang di depannya berbalik, dan setelah itu dia muncul di alun-alun. Para jenius ras manusia dari negara-negara alam semesta yang berbeda semuanya menoleh. Tatapan Luo Feng menyapu melewati mereka, dengan cepat menentukan lokasi tim alam semesta Ganwu dan menuju ke sana. Itu Luo Feng, peringkat terakhir 3, aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, namun dia sekuat itu. Dalam proses ruang pelatihan ini, tiba-tiba banyak orang muncul entah dari mana. Namun Luo Feng ini, dia termasuk yang terkuat dari mereka yang muncul. Mendengar berbagai diskusi tentang, Luo Feng berjalan kembali ke tim alam semesta Ganwu. Orang gila, kamu benar-benar mengejutkanku, kamu benar-benar kejam. Kincir angin pemuda berambut hijau berteriak. Luo Feng, selamat, selamat. Para pemuda lain yang tidak terlalu dekat dengan Luo Feng semuanya tersenyum dan mengucapkan selamat kepadanya. Bagaimanapun, 99% dari orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk masuk ke dalam 1000 teratas. Luo Feng, Rong Jun, ikuti aku. Suara tebal itu bergema di telinga Luo Feng dan Rong Jun tiba-tiba. Luo Feng dan Rong Jun menoleh untuk melihat area di dalam alun-alun. 1008 Undiying sudah berdiri, dan terbang menuju tim mereka sendiri, di mana raksasa lapis baja skala segera mencapai tim alam semesta Ganwu dan berteriak, kalian semua kembali ke tempat tinggal. Gemuruh, 1008 tim jenius, di bawah kepemimpinan para Undiyings kembali ke tempat mereka. Pencakar langit 0825, tingkat 1.
1000 jenius dari negara alam semesta Ganwu semuanya berdiri di sana. Di bawah tekanan raksasa lapis baja skala, mereka semua sangat hormat dan diam. Kali ini, kinerja tim negara semesta Ganwu kami sangat bagus. Suara raksasa lapis baja skala bergema di seluruh aula level 1. Jarang baginya untuk benar-benar memuji mereka, kecuali Luo Feng dan Rong Jun berhasil masuk ke 100 besar dan mendapatkan masuk langsung ke inti perusahaan alam semesta virtual. Ada 3 orang lain yang berhasil masuk ke 7.300 teratas dan memperoleh hak untuk memperebutkan 900 slot terakhir. Dan selain 5 ini, semua orang. Kompetisi jenius puncakmu berakhir di sini. Raksasa lapis baja skala berkata. Menyebabkan para jenius dari negara alam semesta Ganwu menjadi sedikit tertekan. Bahkan setelah bertarung begitu lama, saat ini mereka tersingkir begitu saja. Kalian semua, bisa kembali ke dunia nyata sekarang dan pergi dari sini. Anda juga dapat menunggu beberapa saat dan tim penyelenggara perusahaan alam semesta virtual akan mengirim Anda secara otomatis kembali ke benua negara alam semesta Anda. Raksasa lapis baja skala berkata, Luo Feng, Rong Jun, kalian 5, ikuti aku. Setelah itu dia mengambil langkah panjang menuju jalan setapak. Luo Feng, Rong Jun dan 3 lainnya mengikuti. Suasana di dalam aula besar itu menyedihkan. Sudah berakhir. Perjalanan kita telah berakhir. Haha, semuanya, meskipun kita gagal, kita masih ditawari untuk memasuki area rahasia Ganwu, itu juga tidak buruk. Benar, meskipun aku lebih lemah sekarang, aku tidak percaya bahwa aku masih akan lebih lemah di masa depan. Kami hanya level bintang sekarang, proses pelatihan baru saja dimulai. Masih ada level semesta, domain lord, dan level lord sektor, perjalanan kita masih jauh dan panjang. Diucapkan dengan baik, bahkan jika kamu memasuki inti dari perusahaan alam semesta virtual, masih sangat sulit untuk menjadi abadi. Dan daerah rahasia Ganwu kita juga bisa menghasilkan kematian abadi. Benar, ayo pergi, kita pergi minum. Tuan dan nyonya muda ini, semuanya memiliki hak untuk memasuki area rahasia Ganwu. Kecuali beberapa yang langsung kembali ke dunia nyata, sebagian besar dari mereka pergi menuju restoran di alun-alun. Pada saat ini, 1000 jenius dari negara alam semesta Ganwu terbelah menjadi 2 jalur. Banyak dari mereka memasuki wilayah rahasia Ganwu. Beberapa memasuki inti dari perusahaan alam semesta virtual. Bagaimana masa depan terbentang, tidak ada yang tahu. Rajenius masih dianggap tenang, namun 1008 negara alam semesta ramai dengan kegembiraan, terutama warga yang tak terhitung jumlahnya di lebih dari 1 triliun galaksi di negara alam semesta Ganwu. Itu adalah kumpulan lebih dari 1 juta jenius mutlak dari banyak negara alam semesta, di 20 teratas, sebenarnya ada 2 dari mereka sendiri, tingkat kehormatan apa itu? Kami, Kerajaan Gunung Naga Hitam kami sebenarnya memiliki seorang jenius yang berhasil mencapai peringkat 3? Itulah seluruh alam semesta. Dia dari Kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Tuhanku, Luo Feng terlalu kuat. Seluruh alam semesta, itu 1008 negara alam semesta. Kekaisaran Gunung Naga Hitam benar-benar terpana oleh berita ini, meskipun bidang bintang Gunung Naga Hitam dapat dianggap luas dan tak berujung, dibandingkan dengan 1008 negara alam semesta, itu sangat kecil. Bahkan negara alam semesta Ganwu tidak memiliki seorang jenius yang masuk dalam 20 besar untuk waktu yang sangat lama, apalagi medan bintang Gunung Naga Hitam kecil? Mungkin belum ada satupun dalam triliunan tahun terakhir. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Semua situs web internal Gunung Naga Hitam menyiarkan berita ini siang dan malam. Setiap rekaman tentang Luo Feng, semangat dan dukungan untuknya di dalam kerajaan Gunung Naga Hitam telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan Kaisar Kekaisaran berkata dengan penuh semangat, Luo Feng berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita, dia adalah pahlawan kerajaan kita. Bintang kecil yang bahkan tidak layak disebutkan ini, karena Luo Feng mendapat pengakuan dari banyak warga dari negara-negara alam semesta lainnya. Luo Feng adalah pahlawan kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Sebuah siaran berita menyebar di situs Pulau Gunung Naga Hitam. Kaisar berseru, dia dari galaksi Bima Sakti medan bintang Gunung Naga Hitam kita. Saya telah memutuskan untuk secara resmi memberinya rumahnya, galaksi Bima Sakti. Mulai hari ini, dia adalah pemimpin galaksi Bima Sakti. Kaisar memutuskan. Keluarga Kekaisaran Gunung Naga Hitam semuanya sudah siap. Sebenarnya, Kaisar sebelumnya telah berjanji untuk memberikan galaksi Bima Sakti kepada Luo Feng. Namun dengan pernyataan publik, jelas itu untuk meningkatkan posisi Luo Feng bahkan lebih. Luo Feng, untuk bisa mendapatkan reputasi seperti itu di dalam kekaisaran, pekerjaan keluarga kekaisaran bukanlah hal yang memalukan. Bajingan, Brolin duduk di ruang kerjanya, menggertakkan giginya dengan keras, memecahkan cangkir di tangannya. Sudah berakhir, tidak ada harapan lagi. Seluruh eselon atas semuanya telah memutuskan untuk mengikat Luo Feng. Keluarga kekaisaran bersama dengan Gunung Naga Hitam Tanah Suci yang mendukung,
semua eselon atas memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba dan mengikat Luo Feng dengan galaksi rumahnya dan hubungannya. Selama dia tidak mati, peringkat 3 talenta, dia pasti akan memiliki kekuatan yang cukup di masa depan bahkan di dalam inti perusahaan alam semesta virtual. Perusahaan alam semesta virtual, salah satu dari 5 raksasa besar, bahkan berdiri di depan 4 lainnya sendiri. Bahkan 1008 negara alam semesta harus menghormati 5 Leviathan. Saat Luo Feng memegang otoritas yang kuat, selama masa krisis, kerajaan Gunung Naga Hitam akan menghabiskan sumber daya mereka untuk membantunya. Adapun Pangeran ke-9 Brolin itu, dia bahkan tidak dianggap di antara eselon atas pemerintahan, bagaimana dia bisa mempengaruhi keputusan apapun oleh kekaisaran. Ini sudah berakhir. Nuolan San melihat ke layar, matanya tidak mau. Dengan statusnya sebagai anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual, saat mereka menemukanku, membunuhku akan semudah membunuh seekor semut. Pengasingan. Nuolan San menggertakkan giginya. Kecuali aku menjadi lebih kuat darinya di masa depan, kalau tidak aku harus tetap diam selamanya, tidak membocorkan jejak diriku sama sekali. Karena sudah begini, mata Nuolan San bersinar dingin, kalau begitu aku akan pergi keluar Starfield ke medan pertempuran? Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melampaui dia. Nuolan San adalah orang yang kejam dan mutlak, untuk dapat bertahan dari 1000 pertempuran hidup atau mati di dojo kapak besar, itu juga merupakan ketegasan yang kuat. Saat dia mendeteksi bahaya dia meninggalkan sarangnya. Dan sekarang, dia duduk di kapal alam semesta dan segera meninggalkan planet ini. Bumi. Apa? Luo Feng adalah pemimpin galaksi Bima Sakti? Benua Amerika Utara, pangkalan Washington di Amerika, sekelompok eselon atas terkejut. Pemimpin Bima Sakti? Bagaimana mungkin? Sebelumnya, informasi yang kami kumpulkan dari alam semesta virtual semuanya menyatakan bahwa seorang pejuang tingkat alam semesta dapat memperoleh 10-an planet sebagai wilayah, hanya penguasa sektor yang dapat diberikan galaksi sebagai wilayah? Menurut informasi, penguasa sektor adalah prajurit menakutkan yang dapat menghancurkan bumi dengan flip tangan mereka, bahkan bintang, atau planet katai putih tidak ada apa-apanya di hadapan penguasa sektor. Bagaimana Luo Feng mendapatkan hadiah seperti itu? Eselon atas Amerika sangat terkejut. 5 negara besar di bumi, meskipun mereka berterima kasih kepada Luo Feng, namun mereka tidak seperti orang Cina, terikat oleh ikatan darah. Negara-negara lain sebenarnya sedikit tidak senang. Mengapa pemimpin bumi harus orang Cina? Mengapa dia tidak berasal dari Amerika atau India? Tentu saja, tidak ada yang berani menyuarakan diri mereka sendiri, tetapi berita itu sekarang benar-benar mengejutkan mereka. Perhatian semua, izinkan saya untuk menjelaskan makna di balik kompetisi jenius alam semesta. Seorang wanita berambut emas berkata, begitu Anda mendengarnya, saya yakin Anda semua akan memahami status Luo Feng saat ini, dan apa yang dia wakili. Mengapa dia benar-benar dapat menerima perawatan dari Tuan Sektor. Petik 2. Pemimpin Bima Sakti? Haha, Luo Feng benar-benar kuat, Wang Tua. Berapa banyak planet kehidupan di galaksi Bima Sakti kita? Menurut informasi dari jaringan alam semesta virtual, galaksi Bima Sakti memiliki lebih dari 210.000 planet kehidupan. Haha, lebih dari 210.000 planet kehidupan? Dan mereka tiba-tiba menjadi milik Luo Feng? Baiklah, berjuang untuk bumi kita, dia juga berjuang untuk nama orang Cina kita. Kami orang Cina, meskipun kami telah dianggap sebagai penduduk asli, namun dari kami seorang jenius telah muncul dan berhasil menduduki peringkat 3 di antara seluruh alam semesta. 5 negara besar di bumi, semua pemimpin pangkalan menerima berita, semua tercengang oleh berita pemimpin galaksi Bima Sakti. Namun para pemimpin tidak memberitahu warga biasa, sebenarnya, sebagian besar penduduk bumi masih belum mengerti banyak tentang alam semesta, eselon atas bumi tidak ingin membiarkan mereka terhubung dengan alam semesta secepat itu. Peningkatan saudara ketiga benar-benar mengejutkan. Duduk bersila di sebuah pondok, pemuda berpakaian hitam Hong membuka matanya. Aku juga tidak bisa santai, guru pasti punya teman yang aneh. Seorang abadi sebenarnya bersedia hidup di planet tanpa teknologi apapun. Tatapannya menyapu pondok, melihat dunia luar dan 100-an km langit. Di langit itu beberapa pria liar berpakaian bulu binatang terbang ke sana kemari. Planet ini adalah tempat tinggal dari keabadian, seluruh planet dikondisikan dalam keadaan yang sangat mendasar, manusia di planet ini semua memaksakan energi potensial mereka dan secara bertahap menciptakan sekte. Dan ini adalah tempat tinggal abadi, sekte-sekte ini bahkan tampaknya tidak tahu, ada alam semesta abadi yang tinggal di sini. Hong, ayo pergi. Tuan Sektor waktu Luo tiba-tiba muncul di depan pondok, Hong segera berdiri dan terbang, duduk di kapal alam semesta dan meninggalkan planet ini. Sekte aborigin di planet ini bahkan tidak tahu bahwa 2 pejuang kuat alam semesta baru saja lewat. Tidak buruk, aku mengizinkanmu untuk beristirahat. Tuan Wu berteriak. Tidak cukup, masih belum cukup.
Terdi sudah mencapai peringkat 3, peningkatan saya masih belum cukup. Di Mars Tata Surya, Dewa Guntur berlatih sesuai dengan rencana Lord Wu, meningkatkan dirinya sendiri. Luo Feng tampaknya tidak tahu bahwa dia berada di peringkat ketiga di seluruh alam semesta memiliki pengaruh seperti itu. Dia bersama Rong Jun dan 3 lainnya, mendengarkan ceramah dari raksasa lapis baja skala. Besok duel untuk mendapatkan slot yang tersisa, tergantung pada kinerjamu. Dipahami, kalian bertiga bisa pergi dulu, Luo Feng dan Rong Jun tinggal. Raksasa lapis baja skala berkata, segera 3 pemuda lainnya meninggalkan ruangan besar dengan hormat, hanya menyisakan Luo Feng dan Rong Jun. Tatapan raksasa lapis baja skala mendarat di mereka berdua. Peringkat 13, peringkat 3. Suara raksasa itu tebal dan kuat, tekanan kuat itu menyebabkan Luo Feng dan Rong Jun hampir tidak bisa mempertahankan berdiri. Apakah kalian berdua merasa bangga di dalam, mengira kalian sangat kuat? Tidak, Savage Rong Jun berkata. Ruang pelatihan tidak membuktikan apa-apa. Luo Feng juga berkata, HMPH. Raksasa lapis baja skala meraung sedikit, bagus kamu juga masih bisa tetap tenang dan tenang, tidak membiarkan kehormatan dan kemuliaan kecil ini sampai ke kepalamu. Benar, Luo Feng apa yang kamu katakan itu benar. Ruang latihan tidak membuktikan apa-apa, biarkan aku memberitahumu, 10 besar ruang latihan, terdiri dari 2 petarung dan 8 pengendali pembaca roh. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah, sebenarnya ada 8 pengontrol di 10 besar. Memahami, ruang pelatihan ini memiliki keuntungan besar bagi pengontrol pembaca roh. Di sebelah pejuang, bagi para ahli hipnotis, ini yang terburuk. Raksasa itu berkata, Jia Lai si jenius klan dewa yang melolong itu, banyak dari kita yang tidak mati menganggapnya sebagai 10 besar, namun peringkatnya hanya 189. Di ruang latihan, untuk bisa masuk 20 besar, tentu saja mereka semua kuat. Namun beberapa dari mereka di peringkat 30-50 belum tentu lemah. Terutama penghipnotis pembaca roh, mereka semua berperingkat di atas 100-an, dalam pertempuran namun itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Raksasa itu menekankan, makanya kalian berdua tidak boleh ceroboh, jika tidak, kalian akan diinjak oleh orang lain. Luo Feng dan Rong Jun mendengarkan dengan patuh. Tentu saja, ruang latihan memang mencerminkan beberapa tingkat kekuatan. Dari banyak kematian di sini, menonton siaran dan menyimpulkan. Luo Feng, di antara kesimpulan kami, Anda berada di antara 10 besar. Raksasa lapis baja skala berbalik untuk melihat Savage Rong Jun. Rong Jun, kamu termasuk dalam 20 besar. Luo Feng dan Rong Jun keduanya tetap diam. Raksasa itu melihat kedua dan berhenti sejenak sebelum berkata, tentu saja, dalam pertempuran yang sebenarnya, itu tergantung pada bagaimana Anda tampil secara keseluruhan, dan juga bagaimana Anda menyusun strategi dan menghadapi lawan Anda. Siapapun dari 20 besar bisa masuk 10 besar, 10 besar masih bisa kalah dari siapapun dari belakang. Lagi pula kekuatan semua orang cukup dekat. Baiklah, kalian berdua istirahatlah, kalian berdua sudah mendapatkan slot kalian, tidak ada apa-apa untuk kalian besok. Bersiaplah untuk pembantaian terakhir. Petik 2. Meskipun ada 1000 yang bisa masuk ke inti, perawatan di dalamnya memiliki perbedaan besar, inti itu sendiri memiliki level yang lebih rendah dan lebih tinggi, sama seperti Dewa Kematian Bolan, dia pasti bisa memasuki area rahasia utama, untuk kalian berdua, bekerja keras dan lakukan yang terbaik.